Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you still in the best condition. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan juga rajin cuci tangan. So today in this video I will explain about invitation letter. Actually, you already run before because 2 weeks ago I will give you some PowerPoint presentation and also the example of what is invitation letter. So today is time for explaining what is invitation letter. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar ya, meskipun hanya saya cuman memberikan materinya saja dan juga contohnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu invitation letter. Jadi saya akan menjelaskan di video ini. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama itu ada judulnya Would you like to join us? Apa tuh artinya Would you like to join us? Ya, yang pertama kita mulai dari what invitation is. Jadi apa itu invitation? Kata invitation itu artinya adalah a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Artinya sebuah permintaan yang berupa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Itu adalah invitation. Bahasa Indonesianya kalau invitation adalah undangan. Nah, undangan itu adalah itu tadi. Oke, kemudian ada lagi terjemahnya yaitu invitation is a request or solicitation or an attempt to get another person to join you at a specific event, yang artinya adalah permintaan atau ajakan atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung atau datang dengan kita pada suatu acara tertentu. Itu adalah arti kata dari invitation sendiri, ya, atau undangan dalam bahasa Indonesianya. Oke, itu ya. Kemudian ada purpose, ya, tujuannya kenapa harus ada undangan, yaitu adalah to invite someone to attend atau come to an event, mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Itu tujuan dari undangan. Kemudian ada apa saja sih contoh undangan? Nah, di sini ada beberapa contoh. Jadi undangan dapat digunakan untuk mengundang seseorang datang dalam suatu acara ataupun beberapa hal. Antaranya yang pertama adalah birthday invitation, yaitu ulang tahun, wedding invitation, anniversary, hari jadi, meeting, rapat, jadi undangan rapat, kemudian graduation, kelulusan, dinner, makan malam, sama baby shower. Atau tingkepan. Ini saya bikin tingkepan. Ini kan saya nggak tahu istilahnya soalnya. Jadi di kebudayaan di barat sana itu adanya baby shower, itu nanti ketika bayi umur berapa begitu akan diadakan kayak selamatan gitu namanya. Ini saya translate-nya jadi tingkepan ya. Oke, kemudian beberapa ungkapan yang biasa digunakan untuk membuat sebuah undangan. Ini adalah beberapa ungkapan yang pasti ada nih ya. Di undangan itu pasti ada kata-kata yang mengundang. Apa aja contohnya ini, I invite you to come, atau saya mengundang Anda untuk datang. I invite you to join, mengundang untuk bergabung. Would you like to come, maukah Anda datang? Would you like to join us, ya, tadi yang di depan tadi, maukah Anda bergabung bersama kita di misalnya apa. Kemudian I would like to invite you, saya ingin mengundang Anda. Nah, ini adalah kata-kata yang biasanya ada di dalam sebuah undangan invitation card ya, invitation letter di sini. Oke, kemudian generic structure of an invitation letter, yaitu strukturnya ya. Apa saja yang biasanya ada? Yang pertama itu dari receiver atau to, nama orang yang dituju, yang diundang. Jadi mau ditujukan ke siapa nih suratnya. Kemudian body of invitation atau isi undangan yang biasanya berupa hal berikut. Yang pertama ada subject atau nama acaranya apa. Kemudian day or date, hari dan tanggalnya kapan. Kemudian time, waktu yang ditetapkan. Kemudian ada place, tempat di mana acara tersebut diadakan. Nah, biasanya harus mencangkup ini semua, yaitu acaranya apa, hari tanggalnya kapan, waktunya kapan, dan juga tempatnya di mana. Kemudian ada sender atau from, orang yang mengirim undangan. Jadi kalau di atas tadi adalah siapa yang diundang, yang bawah adalah siapa orang yang mengundangnya. Itu adalah generic structure invitation letter yang paling dasar. Nah, ini ada part of an invitation letter. Invitation letter itu juga ada formal dan informal ya. Jadi ini yang formal nih. Kalau yang formal itu yang resmi itu harus ada sender address-nya, alamat pengirimnya. Kemudian ada date, tanggal penulisannya, address name or address, nama dan alamat tujuan.
Kemudian ada greeting atau salutation, salam pembuka. Body of letter, isi surat. Complimentary close, salam penutup, dan juga signature, tanda tangan. Nah, kita coba cek ini di contohnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang kemarin sudah kalian salin juga, sudah saya minta untuk menyalin di ini, di buku tulis ya. Kalian bisa cocokkan nanti. Oke, saya besarkan dulu. Yang pertama ini adalah sender address, si pengirimnya, yaitu SMK Musika di sini, dan alamat pengirimnya juga. Kemudian ada date, tanggal penulisan suratnya kapan, Maret 18, 2017. Kemudian ada address ya, detail atau alamat yang dituju ya di sini kepada Bapak Rusdi Handoyo yang seorang President of Chamber of Commerce BRI Tower, ini alamatnya. Jadi Chamber of Commerce itu adalah pangkatnya dia, President of Chamber of Commerce itu. Mungkin di sini adalah kepala cabang gitu mungkin ya ini. Di gedung BRI lantai 10 ruangan 5 atau apa nih saya kurang tahu, Jakarta. Kemudian ada salutation atau greeting, salam pembukanya adalah Dear Mr. Handoyo. Ini salutation atau salam pembukanya. Kemudian masuk ke introduction. My name is Frida Aryani and I'm writing on behalf of student SMK Musika. Jadi memperkenalkan diri di introduction-nya. Saya adalah Frida dan saya menulis sebagai perwakilan dari siswa dari SMK Musika. Dia bilang, we would like to invite you. Nah, ini adalah kata-kata yang harus ada dalam suatu undangan, yaitu we would like to invite you. Saya bermaksud untuk mengundang Anda. Or as representative of the Chamber of Commerce. Ya. Jadi atau perwakilan dari Chamber of Commerce. Nanti dicari ya ini artinya apa, saya juga kurang tahu juga nih istilah Chamber of Commerce ini. To attend a special orchestra performance entitled Indonesia Jaya. Nah, ini adalah sebuah bodinya, jadi mengundang Anda atau representatif itu perwakilan dari ini untuk menghadiri acara orkestra performance, penampilan orkestra yang berjudul Indonesia Jaya by student of SMK Musika, conduct by Arya Bima Jaya, umur 15 tahun, the youngest music conductor in Indonesia. Jadi Indonesia Jaya itu adalah sebuah penampilan orkestra begitu. Nah, si Arya Bima ini umur 15 tahun ini adalah konduktornya atau yang memimpin orkestranya. Masuk ke date, time, and venue. Di sini ada event will take place on, kapan acaranya dilaksanakan, yaitu hari Minggu 2 April 2017, waktunya juga jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, ada PM sama PM ya. Ini PM karena PM berarti malam nih. Kemudian ada venue atau tempatnya di Jakarta Convention Center Main Hall, alamatnya ini. Dress code formal. Nah, dress code itu adalah pakaian yang harus dikenakan, harus yang diminta dikenakan nanti ketika datang. Kemudian ada RSVP itu ada nomor sama email seperti itu. Kemudian kalau di sini ada namanya request for response, nanti kita jelaskan yang slide yang sebelumnya. Jadi ini kan slide lagi, kita balik ke depan. Di sini ada patient, time and date, place, dress code sudah ada di sini semua tadi. Yang terakhirnya ada it would be great pleasure and marvelous honor for us if you could attend this musical presentation, atau complimentary closingnya, penutupnya. Akan sangat terhormat sekali, senang sekali kami apabila Anda dapat mengikuti acara ini, seperti itu. Kemudian ada closing remark atau penutup, salam penutupnya, yours sincerely. Kemudian sender signature-nya, nama dan juga tanda tangannya dari Firda Aryani atau Vice Principal, wakil ketua acara ini. Nah, ini ada contoh itu yang formal tadi. Oke, kemudian kita balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, tadi ada RSVP atau request for response. RSVP itu adalah singkatan dari respond if it please you. Artinya sebenarnya dari bahasa Prancis ya, response. Saya nggak tahu bacanya gimana ini. Artinya adalah please respond. Jadi an RSVP is essential part where you need to know exactly who will come, so you can organize things accordingly on the basis of their confidence. Jadi artinya kalau ada RSVP seperti ini, maksudnya adalah ketika kita dapat surat itu nanti kan si pengirim surat itu mau memastikan ini yang tak undangi kita kok ora gitu kan. Jadi kita disuruh untuk konfirmasi. Jadi kita konfirmasinya ke nomor, misalnya ini tadi ada nomor
di 021 itu atau email. Nah, jadi kita suruh konfirmasi ke nomor ini. Kita bilang, saya sebagai misalnya yang diundang, saya bersedia hadir. Nah, nanti si yang punya acara akan menyiapkan tempat tuh. Bisa ngitung untuk makanannya kurang nggak kira-kira kalau yang hadir banyak seperti itu. Jadi ini adalah konfirmasi kehadiran. Diundang, kemudian si yang dapat undangan itu, oke, saya mau datang. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari RSVP-nya ini. Oke, mungkin itu saja ya. Jadi ini untuk materi kalian di bab ini tuh sangat gampang sekali, yaitu hanya invitation letter, membuat surat gitu, membuat surat invitation, undangan. Nah, itu tadi yang formal. Cuman kita tidak sebenarnya ini ya perlu sih nanti, tapi kita lebih tekankan ke yang informal, karena kan yang formal seperti ini kalian akan jarang juga makainya. Jadi ini mungkin kalian makainya ketika misalnya kalau ada yang tergabung dalam OSIS dan ingin mengundang sekolah lain dalam lomba, itu mungkin pakai yang invitation-nya yang formal ini. Cuman karena kita lebih yang kita gunakan sehari-hari, kita buatnya yang informal saja. Jadi kita tadi ada beberapa hal di sini, misalnya ini ada birthday, wedding, anniversary, meeting, graduation, dinner. Nah, ini adalah yang informal. Jadi undangan yang bisa kita buat nggak usah resmi-resmi, yang penting ada ke siapa, kapan acaranya, kemudian tempatnya di mana, dan siapa yang ngirim. Yang penting ada itu yang sesuai jenis strukturnya. Nah, kita akan kalian akan saya minta untuk membuat contoh invitation letter sekreatif mungkin. Jadi nanti kalian buat yang kreatif. Saya berikan contohnya. Ini hasil dari kelas farmasi 1, sekarang kelas 12 farmasi 1. Nah, ini misalnya mereka membuat seperti ini. Nah, ini wedding sekarang udah lulus ya berarti ini. Wedding invitation nih. Di Sofi sama Ika misalnya nih, ini. Oh enggak sih, ini kelas 12 sekarang. Alia Kusuma Mardani, dia menikah. Ini wedding invitation. Ini birthday invitation. Ini graduation invitation. Ini apa namanya, kelulusan. Ini menikah juga, wedding juga. Ini ulang tahun. Nah, ini banyak seperti ini ya. Nanti kalian dibuat yang punya kalian sendiri. Ini dari kelas yang lama dulu. Kemudian apakah ada lagi ya? Nah, ini juga ada. Oke, jadi seperti ini. Kalian nanti silahkan bikin. Nih, banyak nih, ada yang ulang tahun, ada yang lulusan, ada yang menikah. Ya, pura-puranya menikah ya, meskipun kalian belum menikah sekarang, tapi nanti silahkan kalian buat undangan seperti ini. Banyak sekali ini, seperti ini ulang tahun, wedding, birthday party, ini graduation party. Nah, ini juga apa tadi? Nah, seperti itu. Oke, nanti silakan kalian buat. Saya akan berikan contoh pembuatannya. Kalau kemarin saya minta mereka untuk membuat melalui Canva seperti ini ya, bisa kalian lihat dari canva.com. Nggak bisa dibuka. Nah, ini bisa. Jadi maksudnya ke canva.com ini. Canva. Kemudian kalian, kalau misalnya kalian langsung mau bikin bisa, atau kalian cari dulu template yang sudah ada, itu invitation misalnya. Saya buat invitation gitu. Nah, karena ada banyak nih contohnya, template-nya sudah jadi, tinggal kita edit saja nih. Ini kita cari yang jelas ya, misalnya sebagai yang ini aja. Kurang jelas, zoom dulu. Oke.
kita besarin. Nah, nanti kalian bisa edit di sininya. Nah, misalnya namanya, oh ini cara makan malam nih, misalnya di sini namanya adalah Raditya. Sama Dika. Ini Dika nama cewek ya. Misalnya nih, kapan acaranya, misalnya ini tahunnya saya ganti 2020. Ini Agustusnya saya ganti Desember. Kayak gitu. Tanggalnya biar saja. Nah, tempatnya mungkin saya ganti di mana ya? Sih nggak tahu. Mungkin dia mau nikahnya di aula SMK Kesehatan CSI misalnya, seperti itu. Nah, ini sudah jadi sebuah invitation juga ya, karena kita ada kita tambahin aja to all my friend of misalnya 11 keperawatan dan tulisan I would like to invite you in my wedding party misalnya. Ini jelek ya posisinya, tapi apa, nanti kalian edit sendiri saja. To all my friend of Perawatan, I would like to invite you in my wedding party. Raditya dan Dika yang menikah ini, kemudian tanggal 10 Desember jam 7 malam di aula SMA CSI. Nah, ini sudah jadi contoh sederhana. Nanti kalian bisa kreasi sendiri tuh. Kemudian nanti di download saja seperti ini. Download. Ini juga aplikasi Canva, kan sudah familiar belum ya kira-kira? Nah, ini nanti juga ada yang di versi HP juga bisa. Kalau nggak bisa buka laptop, bisa pakai HP. Nah, nanti kan jadi seperti ini. Ini sudah saya download nih, sudah jadi nih. Nah, sudah jadi file. Nanti silahkan kalian membuat seperti ini dan dikumpulkan ya. Harus buat semuanya. Kemarin beberapa ada yang nggak mengumpulkan tugas juga. Oke, mungkin seperti itu nanti contohnya. Untuk pembuatannya kalian bisa menggunakan Canva atau juga bisa di Spark Adobe, itu juga bisa. Banyak beberapa yang bisa kita gunakan dalam membuat desain. Nanti silahkan milih yang mana. Kalau kalian cocoknya punya aplikasi sendiri boleh. Kalau saya rekomendasikan adalah Canva dan juga Adobe Spark. Ini juga ada nih, mirip-mirip tapi agak berat memang. Oke, mungkin itu saja biar nggak kepanjangan video saya. Silahkan nanti kalian buat sendiri, dan nanti kalau ada misalnya ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan di grup WA ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga 18 menit ini bisa berguna buat kalian. Saya kira dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.